Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Tertulis dalam kitab Mazmur 39 ayat 14, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 39 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan, ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu, aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Mazmur 39 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, lidah bisa menjadi musuh yang paling jahat. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, ucapan konyol. Kisah inspiratif,
Ketika mantan dosen hukum Philip Efrah Johnson terkena serangan stroke, ia sangat takut kalau ia akan mengalami cacat mental dan fisik sehingga ia meminta dokter untuk membunuhnya tanpa rasa sakit. Ia berkata demikian, "Ini memang pikiran yang bodoh, tetapi bukan yang paling bodoh." Dalam pelayanan pastoral saya sendiri, saya pernah mendengar beberapa anak Allah mengungkapkan pemikiran yang jauh lebih buruk daripada pemikiran Johnson. Bahkan mereka melontarkan kata-kata yang berisi pemberontakan melawan Allah. Mazmur 39 menawarkan penghiburan kepada orang yang menyesali hal-hal bodoh yang telah mereka katakan sewaktu mengalami keputusasaan. Daud sakit parah dan merasa putus asa pada saat ia menulis Mazmur ini. Pada awalnya ia diam supaya tidak mengatakan hal yang bodoh. Tetapi ketika ia tidak bisa menahan diri lagi, ia kemudian menyerukan doa yang sangat indah. Namun, dalam ayat 11 dan 12 suasananya kemudian mulai berubah. Menurut ilmuwan Inggris Derek Kidner, Daud berkata bodoh ketika ia berkata, "Alihkanlah pandanganmu daripadaku sebelum aku pergi dan tidak ada lagi." Daud mengungkapkan sikap putus asa sampai ingin mati, dan akhirnya berseru kepada Allah, "Biarkan saya sendiri." Kidner berpendapat bahwa Allah mencantumkan doa ini di dalam Alkitab untuk meyakinkan bahwa ketika kita menyatakan keputusasaan kita, Dia mengerti, dan ketika kita mengungkapkan penyesalan yang mendalam, dengan murah hati Dia memberikan pengampunan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hidup ini hanya sekejap, kejarlah yang terpenting. Muliakan Tuhan dan nikmati Dia sampai akhir hidup kita. Memang betul, hidup ini layaknya panggung pentas. Akan ada saatnya tirai tertutup dan pentas berakhir. Seperti apa yang Rasul Yakobus pernah katakan, hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tanpa kita sadari, rambut mulai menipis, garis halus tergambar di raut wajah, badan mudah pegal, dan semua terasa begitu singkat. Lalu kita mulai menyadari apa yang betul-betul penting dalam hidup ini. Pemazmur pernah mengatakan bahwa hidupnya bagi Tuhan seperti sesuatu yang hampa. Manusia hanyalah kesia-siaan. Setiap orang berjalan seperti bayangan. Mereka menyibukkan diri dengan sia-sia, menimbun harta, dan tidak tahu siapa yang akan memakainya. Mazmur 39 ayat 6. Dengan segera pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan. Kita sudah tahu kebenarannya. Sebelum kita terbaring di ranjang orang sakit meratapi segala penyesalan tentang apa yang paling penting, jadikanlah hidup ini lebih berarti. Apa yang terpenting saat ini? Memuliakan dan menikmati Allah. Memuliakan Allah berarti menjadi berkat dan terang yang memancarkan kemuliaannya pada orang-orang di sekitar kita. Sedangkan kenikmatan menurut Webster Dictionary berarti pikiran yang puas, emosi yang serasi, dan perasaan yang dihasilkan oleh sukacita atau pengharapan akan kebaikan. Menikmati. Kenikmatan dekat dengan satu kata di dalam bahasa Yunani, eudaimon, yang artinya kebahagiaan oleh perlindungan roh yang murah hati. Ketika kita menikmati pribadi Allah itu sendiri melalui pengenalan akan Dia, pikiran kita dipuaskan,
Bahkan kita merasakan sukacita atas pengharapan kita padanya. Pada akhirnya kita bisa berkata seperti Asaf, bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.